Halo semuanya, selamat datang di praktikum pemupukan kesuburan perairan tahun 2021. Kami dari tim asisten akan menjelaskan mengenai pembuatan pupuk dan persiapan kolam. Untuk pembuatan pupuk, berdasarkan jenisnya, pupuk dibedakan menjadi dua, yaitu pupuk organik dan pupuk anorganik. Pupuk anorganik atau disebut pupuk buatan, yaitu pupuk yang dibuat melalui reaksi kimia dalam proses industri pupuk. Sedangkan pupuk organik, yaitu pupuk yang tersusun dari materi makhluk hidup seperti pelapukan sisa-sisa tanaman, hewan, dan manusia yang digunakan untuk memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Pada pupuk organik terdapat kelebihan, di antaranya mengandung unsur hara makro maupun mikro, lalu tidak merusak lingkungan, aman digunakan dalam jumlah yang besar, memperbaiki dan menjaga struktur tanah, dan mengandung makro dan mikroorganisme tanah yang mempunyai pengaruh yang sangat baik terhadap perbaikan sifat fisik tanah dan terutama sifat biologi tanah. Sedangkan kelemahan pupuk organik diantaranya kandungan unsur hara jumlahnya kecil dan jumlah pupuk yang diberikan itu relatif banyak bila dibandingkan dengan pupuk anorganik. Ini adalah contoh penampakan pupuk organik seperti pupuk kandang dan pupuk kompos. Pada pupuk anorganik memiliki kelebihan, yaitu kandungan unsur haranya jelas, mudah pengaplikasian, tidak menimbulkan bau, dan hasil cepat terlihat pada lahan yang dipupuk. Sedangkan kelemahan pupuk anorganik diantaranya menyebabkan residu pada tanah, harga yang relatif mahal, penggunaan yang tidak bijaksana yang akan merusak tanah atau lingkungan, dan tidak mengandung semua unsur hara. Ini adalah contoh penampakan pupuk anorganik seperti pupuk NPK yang singkatannya nitrogen, fosfat, dan kalium, dan pupuk urea. Pengertian dari pupuk kompos itu sendiri adalah semua bahan organik yang telah mengalami degradasi atau penguraian atau pengemposan sehingga berubah bentuk dan sudah tidak dikenali bentuk aslinya, berwarna kehitam-hitaman, dan tidak berbau. Bahan organik ini berasal dari tanaman maupun hewan. Pengemposan atau dekomposisi merupakan peruraian bahan-bahan organik secara biologi dalam suhu tinggi atau termofilik dengan hasil bahan yang cukup baik untuk digunakan ke tanah tanpa merugikan lingkungan. Proses termofilik ini terjadi karena kelembapan dan suasana aerasi tertentu. Setelah suhu tercapai, mikroorganisme dapat aktif menguraikan bahan organik menjadi komposisi yang lebih sederhana. Pengemposan dapat terjadi dalam kondisi aerobik dan anaerobik. Pupuk kompos yang baik memiliki beberapa ciri sebagai berikut. Berwarna coklat tua hingga hitam mirip dengan tanah, tidak larut dalam air meski sebagian kompos dapat membentuk suspens, nisbah karbon atau nitrogen sebesar 10-20, tergantung dari bahan baku dan derajat humifikasinya, berefek baik jika diaplikasikan pada tanah, suhunya kurang lebih sama dengan suhu lingkungan, dan yang terpenting, tidak berbau. Pengemposan aerobik yaitu proses pengemposan yang terjadi dalam keadaan dengan oksigen atau O2. Proses pengemposan aerobik ini akan dihasilkan CO2, air, dan panas. Berikut merupakan reaksi kimia pada proses pengemposan aerobik. Hasil dari proses pengemposan secara aerobik berupa bahan kering dengan kelembapan 30-40%, berwarna coklat gelap dan remah. Proses pengemposan juga menghasilkan bahan beracun,
tetapi jumlahnya sedikit dan jarang menimbulkan dampak buruk pada penggunaan kompos di lahan. Proses pengomposan anaerobik terjadi tanpa oksigen. Pengomposan secara anaerobik akan menghasilkan metana atau alkohol, CO2, dan senyawa lain seperti asam organik yang memiliki berat molekul rendah, seperti asam asetat, asam propionat, asam butirat, dan asam laktat, sehingga menimbulkan bau yang menyengat. Hasil dari proses pengomposan secara anaerobik ini berupa lumpur yang mengandung air sebanyak 60% dengan warna coklat gelap sampai hitam. Sebelum digunakan, hasil olahan anaerobik harus berada dalam kondisi kering untuk mengurangi kandungan bahan-bahan yang beracun. Bioaktivator adalah inokulum campuran dari berbagai jenis mikroorganisme yang digunakan untuk mempercepat laju pengomposan pada pupuk. Biasanya digunakan pada media pupuk cair. Macam-macam mikroorganisme fermentor dan dekomposer pada bioaktivator antara lain bakteri fotosintetik, Lactobacillus sp, Streptomycetes sp, ragi, dan Actinomycetes. Lalu terdapat berbagai jenis pada bioaktivator, yaitu organic atau organic decomposer. Itu merupakan bioaktivator pengomposan yang memiliki kemampuan menghancurkan bahan organik mentah dalam waktu relatif singkat dan bersifat antagonis terhadap beberapa penyakit akar. Beberapa mikroba yang terkandung dalam organik antara lain Trichoderma pseudoconii dan Cytophaga sp yang memiliki kemampuan tinggi dalam menghasilkan enzim yang dapat menghancurkan lignin dan selulosa secara bersamaan. IE4 atau singkatan dari Effective Microorganism 4. Dari keunggulannya itu adalah selain mempercepat proses pengomposan, penambahan IE4 juga terbukti dapat menghilangkan bau yang timbul selama proses pengomposan bila berlangsung dengan baik. Adapun mikroorganisme yang terdapat dalam IE4 dipilih yang dapat menfermentasikan bahan organik dengan baik, diantaranya mikroorganisme fotosintetik, Lactobacillus sp, Streptomycetes sp, ragi, dan Actinomycetes. Dextro merupakan bioaktivator yang terdiri dari mikroorganisme menguntungkan yang diambil dari tanah dan tanaman melalui proses kultur mikroorganisme dalam biakan cair. Penggunaan aktivator ini dapat mempercepat proses dekomposisi, mempercepat pelepasan unsur hara, meningkatkan unsur hara dalam tanaman, serta menekan aktivitas mikroorganisme yang merugikan. Mikroorganisme yang terdapat dalam Dextro adalah Lactobacillus sp, Actinomycetes sp, Rhizobium sp, Streptomycetes sp, Aedes sp, mold, dan yeast. Stardex merupakan bioaktivator yang terdiri dari beberapa mikroorganisme pengurai untuk mendekomposisi limbah organik hingga dapat menjadi kompos. Mikroba tersebut adalah mikroba lignolitik, mikroba selulotik, mikroba proteolitik, mikroba lipolitik, mikroba aminolitik, dan mikroba fiksasi nitrogen non-simbiotik. Berbagai jenis mikroba tersebut diperoleh dari isolasi tanah lembab di hutan, akar rumput-rumputan, dan kolam sapi atau disebut usus. Terdapat berbagai kelebihan bioaktivator yang ada di pasaran. Pada organik itu, sesuai untuk kondisi lingkungan tropis, menurunkan rasio CN secara cepat, tidak membutuhkan tambahan nutrisi, mutu pupuk kandang yang dihasilkan seragam, mudah dan tahan disimpan, antagonis terhadap penyakit jamur akar, efisiensi tenaga kerja karena tidak perlu membalikan bahan baku, mengurangi pertumbuhan gulma,
mengandung unsur hara makro, dan mengandung zat pengatur tumbuh. Pada EM4 itu memperbaiki sifat fisik kimia dan biologi tanah, lalu meningkatkan ketersediaan nutrisi tanaman, serta menekan aktivitas serangga hama dan mikroorganisme patogen, dan mempercepat proses fermentasi pada pembuatan pupuk kandang. Pada Dektro itu melakukan bahan organik, menguraikan bahan organik menjadi hara yang diserap tanaman, mempercepat proses pengemposan, menekan dan menghilangkan bakteri merugikan, menetralkan pH tanah, media pengantar dalam proses fermentasi bahan organik, dan menetralisir kadar racun dalam tanah yang merupakan akumulasi sisa penggunaan pupuk kimia. Pupuk kandang itu didefinisikan sebagai semua produk buangan dari binatang peliharaan yang dapat digunakan untuk menambah hara, memperbaiki sifat fisik dan biologi tanah. Apabila dalam memelihara ternak tersebut diberi alas seperti sekam pada ayam, jerami pada sapi, kerbau dan kuda, maka alas tersebut akan dicampur menjadi suatu kesatuan dan disebut sebagai pupuk kandang. Pupuk kandang itu dibagi menjadi dua, yaitu pupuk dingin dan pupuk panas. Pupuk dingin itu merupakan pupuk yang berasal dari kotoran hewan yang diuraikan secara perlahan oleh mikroorganisme sehingga tidak menimbulkan panas. Misalnya pupuk yang berasal dari kotoran sapi, kerbau, dan babi. Pupuk panas merupakan pupuk yang berasal dari kotoran hewan yang diuraikan secara cepat sehingga menimbulkan panas. Contohnya pupuk yang berasal dari kotoran kambing, kuda, dan ayam. Dosis pupuk kandang ayam yang digunakan itu adalah 330 gram per meter persegi. Kelebihan pada pupuk kandang itu sendiri adalah membantu memperbaiki sifat fisik dan kimia serta biologi tanah dan mendorong perkembangbiakan jasad renik. Kekurangannya adalah memiliki kandungan unsur hara yang relatif rendah, misalnya nitrogennya 0,3%, P2O5 itu 0,1%, dan K2O itu 0,3%. Selain itu, memberikan efek negatif bagi tanaman bila belum benar-benar matang, karena selain akibat reaksi kimia negatif, juga sering terkandung bibit hama dan penyakit, dan membawa biji-biji gulma, terutama pada ternak yang memakan rumput-rumputan. Pupuk hijau adalah pupuk yang berasal dari tanaman atau bagian tanaman tertentu yang masih segar, kemudian dibenamkan ke dalam tanah. Semua jenis tanaman dapat digunakan sebagai pupuk hijau. Bagian yang dapat digunakan adalah daun, tangkai, dan batang. Pupuk hijau digunakan untuk meningkatkan bahan organik tanah serta unsur hara terutama nitrogen, sehingga jenis tanaman yang paling baik untuk pupuk hijau adalah tanaman yang akarnya dapat bersimbiosis dengan mikroorganisme pengikat nitrogen atau legum. Beberapa jenis tanaman yang dapat digunakan sebagai pupuk hijau adalah tanaman kacang tanah, tanaman kedelai, jagung, jerami padi, Azolla pinnata, serta tanaman umbi-umbian seperti singkong, kentang, dan ubi jalar. Pupuk hijau yang berasal dari legum atau kacang-kacangan memiliki keunggulan, yaitu menekan pertumbuhan gulma, mendukung pertumbuhan mikroorganisme yang menguntungkan tanaman, dan memperkaya bahan organik. Tanaman padi dan jagung memiliki kandungan hara nitrogen dan kalium yang tinggi. Oleh karena itu, penggunaan jerami padi atau sisa panen jagung sebagai pupuk hijau sangat baik untuk mengembalikan unsur kalium dalam tanah.
Dosis pupuk hijau yang umum digunakan itu adalah 3,5 ton per hektar atau 350 gram per meter persegi. Pupuk anorganik, khususnya pupuk NPK, merupakan salah satu pupuk anorganik yang memiliki komposisi tertentu dan mengandung unsur hara utama, yaitu nitrogen, fosfor, dan kalium. Penambahan nitrogen dan fosfor melalui pupuk dapat menyediakan nutrien bagi fitoplankton dalam proses fotosintesis, sehingga dapat meningkatkan kelimpahan fitoplankton dan zooplankton di perairan. Unsur nitrogen dan fosfor itu merupakan unsur hara yang dibutuhkan dalam jumlah yang besar. Unsur kalium itu nanti diserap dalam bentuk K+, yang berperan dalam proses pembentukan karbohidrat yang tujuannya itu untuk pemajangan sel, serta sangat penting dalam proses transfer energi dan protein fitoplankton dan zooplankton. Dosis pupuk NPK yang digunakan itu yaitu 10 gram per meter persegi. Nilai rasio CN adalah perbandingan antara kadar karbon dengan nitrogen pada suatu bahan. Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam pengomposan adalah rasio CN. Rasio CN yang terlalu tinggi pada bahan kompos membutuhkan waktu penguraian yang lama, sedangkan rasio CN yang terlalu rendah akan menimbulkan bau busuk. Persiapan kolam merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk memulai kegiatan budidaya. Persiapan kolam budidaya meliputi berbagai macam kegiatan yaitu pengeringan, yang tujuannya untuk menguapkan gas beracun dalam tanah, mengembalikan unsur hara tanah, memperbaiki struktur tanah dasar kolam, dan membunuh hama dan penyakit. Pengapuran itu tujuannya untuk meningkatkan derajat keasaman dalam perairan. Pemupukan itu tujuannya untuk menumbuhkan pakan alami yang berupa plankton, kelekap, dan lumut. Aerasi itu merupakan suatu usaha untuk mensuplai oksigen di dalam air dengan menggunakan aerator. Sedangkan resirkulasi itu merupakan suatu usaha untuk menjaga dan memperbaiki kualitas air, yaitu dengan sistem resirkulasi atau mendaur ulang air buangan. Pengapuran adalah salah satu tahap persiapan kolam yang digunakan untuk mematikan hama dan parasit ikan, stabilisator pH tanah, menaikkan alkalinitas, dan ketersediaan unsur fosfor. Pemberian kapur ke dalam tanah pada umumnya bukan karena tanah kekurangan unsur kalsium, tetapi karena tanah terlalu asam. Oleh karena itu, pH tanah perlu dinaikkan agar unsur-unsur hara seperti fosfor mudah diserap tanaman dan keracunan aluminium dapat dihindarkan. Dosis kapur yang digunakan yaitu 2 ton per hektar. Fungsi pengapuran itu sendiri adalah meningkatkan pH tanah dan air, membakar jasad-jasad renit penyebab penyakit dan hewan liar, mengikat dan mengendapkan lumpur halus, memperbaiki kualitas air, dan kapur yang berlebihan dapat mengikat fosfat yang sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan plankton. Macam-macam dari kapur itu sendiri adalah kapur tohor atau CaO merupakan jenis kapur yang melalui proses pembakaran. Bahannya berupa batuan kapur gunung. Kapur tembok atau CaOH2 merupakan jenis kapur hasil pembakaran pada kapur tohor dengan menambahkan air batuan kapur. Kapur karbonat merupakan jenis kapur yang bahannya berasal dari batuan kapur yang bukan melalui proses pembakaran, tetapi langsung digiling. Kapur karbonat ini ada dua macam, yaitu kalsit dan dolomite atau CaMg CO32. Reaksi pengapuran dengan kapur dolomite itu sendiri adalah CaMg CO32 ditambah 4H+,
menghasilkan Ca2+, Mg2+, 2H2O, dan 2CO2. Pada 2CO2 itu akan digunakan plankton dalam proses fotosintesis, sehingga akan menghasilkan oksigen yang berguna untuk biota perairan. Demikian pembahasan materi pembuatan pupuk dan persiapan kolam. Semoga materi ini akan bermanfaat untuk praktikan semua. Sekian dan terima kasih.